pertama kali lihat anak autis? Pertama kali lihat takut ya, takut, bingung, terus ya kayak yang bertanya-tanya, kenapa sih gitu. Ada rasa takut, kemudian cemas, takut dicakar, takut digigit, kemudian takut kalau mereka tantrum. Itu kan belum tahu ya untuk penanganannya seperti apa, tapi Takut terus nggak berani untuk mendekatinya. dan selalu melihat mereka itu nggak ada positifnya. Jadi mikir kalau misalnya mereka itu nggak bisa diajarin, mereka itu nggak bisa hidup selayaknya manusia yang lainnya kayak gitu, dan nggak bisa berkarir, nggak bisa berkembang, bahkan apakah mereka bisa menikah kayak gitu. Nah pokoknya banyak hal-hal negatif yang saya pikirkan waktu itu. Pernah berpikir atau merasakan hal yang sama? Ini alasan TML semakin banyak melakukan sosialisasi tentang autisme kepada masyarakat, karena ternyata masih banyak pikiran-pikiran negatif kepada autisme. Oke, saatnya kita belajar bersama TML. Beberapa orang mungkin termasuk Anda pernah berpikir bahwa anak autis adalah anak yang nakal, susah diatur, troublemaker, dan penilaian jelek lainnya. Hal ini akan benar terjadi jika tidak memahami apa yang anak tersebut inginkan, atau kita tidak mengetahui bagaimana bekerja dan menyikapi anak autis. Sebagai contohnya, saat anak pertama kali masuk ke tempat terapi atau sekolah, ia bukannya belajar dengan tenang, tapi malah nangis, gigit-gigit, teriak, bahkan menghancurkan benda-benda di sekitarnya. Apakah ini disebut salah memilih sekolah, atau orang tua yang tega meninggalkan anaknya sendiri tanpa ditemani terlebih dahulu? Jika tidak memahami pola berpikir anak autis, kita akan kebingungan atau bahkan kasihan nih karena melihat dia nangis terus. Tetapi ternyata ini adalah proses anak belajar. Jadi anak autis memang memiliki keadaan yang berbeda dari anak tipikal lainnya. Bisa jadi saat berada di tempat baru, kalau anak lainnya itu akan tenang dan mudah beradaptasi. Tetapi pada anak autis akan lebih sangat cemas yang ditandai dengan menangis, marah, melempar barang, dan lainnya. Karena anak autis memiliki pola rigiditas dan memiliki kesulitan untuk beradaptasi. Mereka cenderung memilih tempat atau aktivitas yang sudah ia ketahui sebelumnya. Jadi bukan berarti mereka sama sekali tidak bisa duduk tenang ya. Hanya saja mereka butuh waktu lebih lama. Apakah hal ini berbahaya? Tentu tidak jika ditangani dengan tepat. Anak yang cemas harus kita respon dengan tenang dan bisa dengan cara pacing and leading, yaitu kita mengikuti apa yang dia inginkan, kemudian anak bisa mengikuti apa yang kita instruksikan atau apa yang kita inginkan. Jadi sangat penting kita mengetahui penyebab terjadinya suatu perilaku, sehingga kita tahu apa hal yang seharusnya kita lakukan. Autisme bukan hanya tentang bagaimana melaksanakan terapi, tetapi bagaimana semua aktivitas menjadi sarana terapi bagi autisme. Contoh kegiatannya seperti apa? Bisa dengan berjalan kaki tanpa alas kaki di berbagai tekstur, seperti tanah, rerumputan, bebatuan, dan tekstur lainnya, yang disebut dengan grounding. Nah, seperti siswa TML yang berjalan di sekeliling kompleks saja, yang sudah ada tanah, rerumputan, bebatuan. Jadi mereka multisensorik sekali nih. Anak-anak juga bisa diajak berinteraksi dengan tumbuhan, sekedar menyiram tanaman yang dilihatkan, ini loh ada sesuatu yang bisa tumbuh dari kecil sampai besar. Atau diajak juga untuk menanam, memanen, memberi pupuk, dan bercocok tanam lainnya. Selain mengenalkan tumbuhan juga bisa kita mengajak interaksi langsung dengan hewan. Jadi kita tidak hanya labeling tetapi melihatkan langsung bentuk hewan aslinya. Entah untuk memegang, melihat, dan bermain langsung dengan hewan tersebut. Seperti apa yang kami lakukan di TML Therapeutic Farm yang berada di Jonggol, Bogor, Jawa Barat. Jadi di sana ada beberapa hewan jinak yang bisa kita kenalkan langsung sebagai metode terapi untuk anak-anak yang terapi di sana. Dan penting juga kita memberikan nutrisi yang terbaik seperti memberikan makanan yang seimbang, contohnya makanan-makanan organik atau makanan yang mudah ditemui di sekitar seperti ini. Kami mengajak siswa TML untuk makan ubi kukus atau juga biasanya singkong rebus ataupun singkong kukus. So, semua akan bisa dijadikan sarana terapi, tetapi kita harus mengetahui kebutuhan anak tersebut.
Lalu bagaimana sih jika kita masih memiliki perasaan atau pikiran negatif terhadap kondisi anak autisme ini? Jadi, TML memiliki komitmen untuk mensosialisasikan tentang autisme untuk orang tua, praktisi, ataupun masyarakat umum. Contohnya, dengan memberikan informasi melalui sosial media, Instagram, YouTube, dan lainnya, melakukan seminar di sekolah-sekolah untuk para guru, sampai memberikan kesempatan untuk mengikuti TOTA, training online terapi autisme, yang dimana kegiatan ini membantu peserta memiliki mindset yang tepat untuk menangani autisme, bukan sekedar memberikan saran aktivitas untuk anak. TOTA hadir sebagai perwujudan misi TML untuk mengedukasi masyarakat bahwa autis bukan aib dan autis bukan penyakit. TOTA hadir untuk mempersiapkan masyarakat untuk hidup berdampingan dengan individu autis karena autis adalah tanggung jawab kita bersama. So, tunggu apa lagi? Jika Anda mau tahu lebih dalam mengenai autisme, bergabunglah dengan TOTA, kontak person ada di deskripsi. Jangan lupa subscribe dan share agar lebih banyak orang yang mengetahui informasi ini. Sampai jumpa!